Saudara, Garuda Muda akan menghadapi pasukan Gajah Putih Thailand di semifinal Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno. Supporter berharap timnas bisa mengalahkan Thailand dan lolos ke final. Supporter timnas telah memadati Stadion Gelora Bung Karno. Dukungan akan mereka berikan agar timnas bisa mengalahkan Thailand. Laga melawan Thailand diprediksi akan berlangsung sengit. Pasalnya kedua tim sama-sama berambisi lolos ke final. Pemenang antara kedua tim akan menghadapi Vietnam di laga final. Duel klasik antara Indonesia melawan Thailand U23 diprediksi akan berlangsung sengit. Kedua tim berambisi merebut tiket lolos ke final Piala AFF U23. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Angga Nuriski dan juru kamera Septa Yoga. Selamat malam, Angga. Duel klasik ini diprediksi akan sangat sengit. Strategi pelatih seperti apa, Angga? Ya, betul sekali Ihsan. Jika dibilang duel ini dilabeli duel klasik itu benar sekali ya, karena memang kedua tim terlibat rivalitas sengit di Piala AFF U23 khususnya, di mana 5 pertandingan terakhir kedua tim berbagi 2 kemenangan dan 1 laga berakhir imbang. Dan di laga terakhir Indonesia menang 1-3 atas Thailand. Lalu untuk daftar susunan pemain baru saja kami terima, di mana ini sedikit menggambarkan strategi yang akan digunakan pelatih Gerald van den Berg. Yang paling krusial tentunya ada di penjaga gawang, di mana Ardiansyah kembali dipercaya untuk mengawal Mister Garuda. Ini artinya Ardiansyah memiliki skill ball playing begitu. Artinya Indonesia akan bermain dari kaki ke kaki dari bawah begitu ya. Lalu juga ada Ahmad Maulana di sektor kanan. Ini artinya Indonesia juga akan memanfaatkan sisi sayap untuk memberikan crossing-crossing seperti pada laga melawan Brunei. Karena kita ketahui Ahmad Maulana juga memiliki kemampuan untuk melepaskan crossing yang cukup akurat. Sementara di lini tengah ada Dominikus Dion dan kemungkinan Frankie Misa begitu yang menggantikan Arkan Fikri yang kabarnya memang sudah bisa dimainkan namun disimpan pelatih ya. Kami memprediksi Arkan kemungkinan akan diturunkan di babak kedua jika memang diperlukan, karena Arkan sendiri sudah berlatih bersama pada sesi latihan terakhir timnas U23 kemarin begitu ya. Lalu untuk di depan tidak banyak perubahan, masih ada Raihan Hanan, Rahmat Arjuna dan Jens Raven. Seperti pada 3 laga yang telah dilalui, Gerald van den Berg memang memiliki karakteristik permainan dengan menguasai bola dari kaki ke kaki. Sayangnya di 2 laga terakhir ketidakhadiran Arkan Fikri begitu sedikit menghambat kreativitas di lini tengah timnas U23 begitu, Ihsan. Jens Raven, Rahmat Arjuna diturunkan untuk mengisi lini depan timnas. Bagaimana kita melihat daya gedor lini depan timnas malam ini? Ya, Rahmat Arjuna memang pemain yang selalu dipercaya pelatih Gerald van den Berg di Piala AFF U23 2025 ini. Namun hingga kini Rahmat belum menunjukkan kapasitas terbaiknya seperti yang dia tampilkan bersama klubnya. Lalu juga Jens Raven, kita tentu berharap Jens Raven kembali ke setelan awalnya ketika melawan Brunei, ketika dia bisa menjadi poacher gitu di lini depan timnas dan mencetak 6 gol. Kali ini dia juga akan kembali menerima suplai seperti saya sebutkan tadi dari Ahmad Maulana yang memang memiliki kemampuan crossing yang cukup baik. Perlu saya sampaikan di Piala AFF U23 2025 ini memang timnas Indonesia cukup apik ya dalam mengkreasikan peluang dengan total percobaan 56 berbanding Thailand 36 percobaan selama turnamen. Namun baru 9 gol yang berhasil diciptakan timnas Indonesia sejauh ini, dan kita tentu berharap Indonesia bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan karena Vietnam sudah menunggu di final, dan ini akan jadi pertandingan ulangan final AFF U23 2023 di mana Indonesia tidak berhasil mengalahkan Vietnam, dan ini saatnya timnas U23 untuk balas dendam di kandang sendiri. Begitu, Ihsan. Angga Nuriski langsung dari Stadion GBK Jakarta. Terima kasih, Angga. Saudara, usai jeda di berita utama, berkas perkara 3 tersangka pembunuhan polisi di NTB yang telah diterima Kejaksaan Tinggi NTB dikembalikan ke Polda NTB karena dianggap jauh dari sempurna.
Sementara salah satu tersangka Misri Puspitasari meminta keadilan. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Selengkapnya kita ulas usai jeda.